海领域。通天二重天，老祖。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel AMKGP, kembali melanjutkan alur cerita Wanji Duzun. Sebelum masuk ke jalur ceritanya, kita akan melihat rekapan cerita pada episode sebelumnya terlebih dahulu, di mana kita diperlihatkan Lin Peng yang datang dengan tepat waktu untuk menyelamatkan sang kaisar dari para bandit yang ingin mengambil senjata dewa milik leluhur kuno. Berkat bantuan dari kedua jiwa pedang dewa miliknya, Lin Peng berhasil mendapatkan dasar kekuatan Tai Yin yang dapat membantunya untuk dapat mengendalikan pedang dewa dengan lebih baik lagi. Sementara di sisi lain, Sekte Pedang Surgawi diserang oleh kedua orang master yang sangat kuat, yang mana tujuan kedatangan kedua orang tersebut untuk mencari tetua Baihe. Lalu, bagaimanakah cara menghentikan kedua master kuat tersebut? Untuk dapat mengetahuinya, daripada penasaran, kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya leluhur dari Sekte Naga Hitam yang mendapat laporan dari salah satu tetua bahwa kultivasinya telah dihancurkan oleh beberapa orang bajingan. Si tetua meminta leluhur agar dapat membantu untuk membalaskan dendamnya. Mengetahui masalah itu, leluhur Sekte Naga Hitam meminta penjelasan dari beberapa murid Sekte Pedang Surgawi. Namun para murid hanya terdiam, tidak ada satupun dari mereka yang menjawabnya. Di tengah situasi kesunyian tersebut, sang tetua meminta agar Lin Peng dihabisi. Bersamaan dengan itu, Lin Peng muncul dengan mengatakan apakah sang tetua mampu untuk melakukannya. Tuan muda Sekte Naga Hitam menyampaikan kepada leluhur bahwa orang yang baru saja datang ini adalah Lin Peng, dan dialah orang yang memiliki dua pedang dewa. Di sini leluhur Sekte Naga Hitam kembali menanyakan apakah orang yang ada di hadapannya memang benar-benar putra Lin Xiaotian. Sementara Lin Peng setelah memperhatikan dengan jelas leluhur Sekte Naga Hitam, dia kembali teringat pada saat dia melawan jiwa spiritual leluhur ini ketika orang-orang dari Sekte Naga Hitam menyerang Sekte Pedang Surgawi. Setelah mengetahui bahwa Lin Peng adalah orang yang telah mengalahkan jiwa spiritual miliknya, hal ini membuat leluhur Sekte Naga Hitam begitu marah dan langsung melancarkan sebuah serangan formasi. Kemudian setelah formasi itu diaktifkan, perlahan muncul cahaya merah yang perlahan mengurung Lin Peng dan yang lainnya. Di dalam formasi tersebut juga terdapat sebuah tekanan yang luar biasa. Namun tekanan itu tidak berarti apapun bagi Lin Peng yang masih berdiri tegak meskipun sudah ditekan dengan kekuatan penuh. Sebaliknya, Lin Peng menggunakan lonceng dewa miliknya untuk melindunginya. Melihat Lin Peng masih mampu bertahan di dalam formasi miliknya, leluhur kembali melepaskan sebuah serangan cakar. Tapi Lin Peng dapat dengan mudah menangkisnya bersamaan dengan formasi yang menahan mereka juga menghilang. Leluhur Sekte Naga Hitam memuji Lin Peng karena telah memiliki kemampuan. Namun dengan kekuatan Lin Peng saat ini masih belum cukup untuk bisa mengalahkannya. Kemudian sang leluhur menggunakan sebuah teknik yang aneh, di mana setelah teknik itu diaktifkan maka terbentuklah seekor naga merah yang diarahkan untuk menyerang Lin Peng dan yang lainnya. Sebelum serangan naga datang menghantam, Lin Peng mengeluarkan pedang dewanya dan menggunakan teknik Tai Yin penyegel langit dalam satu tebasan. Setelah terkena serangan pedang milik Lin Peng, si naga merah langsung membeku dan hancur. Kemudian Lin Peng terbang ke udara untuk melancarkan serangan dengan memusatkan kekuatan pada pedangnya. Sementara sang leluhur menangkis serangan itu dengan sebuah teknik yang membentuk cakar. Hantaman dua kekuatan besar itu menciptakan sebuah ledakan energi yang sangat kuat. Namun tidak hanya sampai di situ, leluhur kembali melancarkan serangan kuku naga bersamaan dengan sebuah senjata yang dilemparkannya secara manual. Di sini Lin Peng mengcounter serangan itu dengan akar rotan level dewa miliknya, yang bahkan akar rotan tersebut hampir saja menembus tubuh leluhur Sekte Naga Hitam.
Meskipun sang leluhur dapat menghindarinya, namun secara tiba-tiba Lin Peng muncul di sampingnya dengan melepaskan sebuah serangan pedang dewa dari jarak dekat. Setelah terkena serangan yang sangat mematikan barusan, leluhur Sekte Naga Hitam tidak menyangka bahwa Lin Peng akan dapat melukai tubuhnya yang telah menggunakan sebuah armor pelindung tingkat suci. Tapi bagi Lin Peng, pelindung armor tingkat suci bukanlah apa-apa di hadapan pedang level dewanya karena kejahatan akan dihancurkan. Berkat serangan Lin Peng sebelumnya yang memberikan luka yang sangat parah, hal ini membuat leluhur Sekte Naga Hitam tidak dapat bertahan sehingga membuat tubuhnya langsung meledak. Tetua Suyu tidak menyangka setelah sekian lama tidak bertemu, kini kekuatan yang Lin Peng miliki telah berkembang dengan begitu cepat. Tentu atas pencapaian muridnya ini, maka tidak akan ada lagi yang berani menindas dunia manusia. Setelah leluhur Sekte Naga Hitam OTW ke alam barjah, kini Lin Peng akan memberikan hukuman kepada dua tetua dan tuan muda dari Sekte Naga Hitam karena telah berani menyakiti orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi, yaitu dengan menghapus kultivasi milik mereka bertiga. Tidak hanya kehilangan kultivasi, ketiga orang ini juga mendapatkan sebuah kesialan karena Xiao Tian menghantam mereka karena sudah berbicara begitu sombong. Kemudian Lin Peng menemui yang lainnya. Dia memberikan sebuah pil untuk membantu memulihkan salah satu tetua yang terluka. Sang tetua sangat terkesan karena setelah pil itu ia teguk, tubuhnya langsung hampir pulih. Beliau lantas menanyakan tingkat kultivasi Lin Peng saat ini. Lin Peng menjawab bahwa saat ini dia sudah berada di ranah transenden tingkat ketiga. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut karena dengan kekuatan sebesar itu, ketika berada di alam spiritual maka akan mampu bersaing dengan praktisi kuat dari alam lain. Karena gurunya tidak ada di sana, Lin Peng lantas menanyakan di mana keberadaannya. Tetua memberitahu bahwa saat ini leluhur dan beberapa tetua Sekte Pedang Surgawi sedang berada di pegunungan Changnan untuk menghadang ras iblis yang mencoba masuk ke dunia manusia. Mengetahui hal itu, Lin Peng berencana untuk segera pergi membantu leluhur dan para tetua. Namun sebelum pergi, Lin Peng meminta jiwa pedang api untuk melindungi para tetua dan para murid Sekte Pedang Surgawi. Sementara di pegunungan Changnan sendiri terlihat leluhur dan para tetua Sekte Pedang Surgawi yang sedang membentuk sebuah formasi bertahan karena mereka dikeroyok oleh anggota iblis yang terus bermunculan. Dari formasi yang disusun menciptakan serangan pedang yang langsung menghancurkan anggota iblis. Akan tetapi leluhur Sekte Pedang Surgawi langsung terkejut ketika sebuah portal yang muncul secara tiba-tiba. Dari dalam portal itu nampak keluar sebuah tangan besar bersamaan dengan beberapa anggota iblis lainnya. Tangan besar ini langsung menghantam pertahanan leluhur dan para tetua, sehingga menciptakan sebuah ledakan bersamaan dengan hancurnya pelindung yang mereka susun. Pada saat salah satu komandan iblis akan menyerang, leluhur mencoba menahannya untuk melindungi para tetua yang lain. Beliau mengaktifkan sebuah formasi pedang untuk menghabisi beberapa anggota ras iblis, diikuti oleh para tetua yang langsung melancarkan serangan. Namun karena jumlah ras iblis yang terus bermunculan, maka cepat atau lambat leluhur dan para tetua lainnya akan kehabisan tenaga. Hal ini akan menjadi sebuah peluang ras iblis untuk dapat menghabisi mereka semua. Terlihat leluhur dan para tetua hanya bisa bertahan karena mereka sudah berada dalam situasi hidup dan mati. Kemudian pada saat komandan iblis akan melancarkan serangan, leluhur pedang surgawi menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk menahan serangan tersebut. Namun sialnya serangan yang dilancarkan oleh Kang Iblis dapat menyatu dengan serangan pedang milik leluhur, sehingga serangan itu dikembalikan kepadanya. Ketika leluhur sedang lengah, komandan iblis muncul di punggungnya dan bersiap melepaskan serangan yang mematikan. Namun untung saja tepat pada waktunya Lin Peng datang menghalau serangan yang dilepaskan sang komandan iblis. Apakah Lin Peng akan berhasil mengalahkan para ras iblis tersebut? Untuk dapat mengetahuinya, kita harus menunggu pada episode berikutnya.
karena ini merupakan akhir dari One Ziduzun kali ini. Mimin ucapkan terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.